berjumpa kembali dengan saya Bu Ayu Puspita Indrasari pada mata kuliah Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari materi mengenai evaluasi tugas-tugas. Nah, kira-kira apa saja di dalam teori ini? Kita simak saja video selanjutnya. Evaluasi tugas-tugas. Yang pertama yaitu menyusun tugas-tugas bahan ajar cetak atau modul. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, mengetahui langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang benar tentu dibutuhkan bagi semua pengajar di seluruh Indonesia. Sebab hal ini berkaitan dengan bagaimana materi yang akan disampaikan, sudah sesuai dengan kurikulum atau belum. Dan juga perlu dipahami bahwa bahan ajar ini berbeda dengan buku teks. Lantas, apa sih sebenarnya bahan ajar? Bahan ajar itu sendiri adalah semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruktur pendidik atau guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari tahun 2013 nomor 1, bahan ajar dapat bisa berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka lain macamnya. Bahan ajar adalah fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, standar parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan struktur yang bertujuan agar pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Kenapa pendidik harus bisa melakukan pengembangan bahan ajar? Ini dikarenakan pendidik dituntut untuk bisa melaksanakan dan memakai bahan ajar yang berdasarkan dengan karakteristik tujuan, kurikulum, dan keharusan untuk memperoleh solusi dari masalah belajar. Tujuan dan manfaat bahan ajar. Bahan ajar dibuat untuk bisa meraih tujuan seperti yang pertama, menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa yang harus sesuai dengan kurikulum. Selain itu, bahan ajar juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa atau berasal dari latar belakang siswa tersebut. Selanjutnya, mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif, selain dari sumber di sekolah seperti buku dan teks yang sulit didapat. Selanjutnya, meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Manfaat dalam pengembangan bahan ajar untuk pendidik atau instruktur atau guru, yaitu adanya bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai dengan kurikulum dan pas dengan keperluan dari siswa itu sendiri. Dengan adanya pengembangan bahan ajar, menjadikan pembelajaran tidak bergantung dengan sumber teks yang susah untuk didapat. Sumber menjadi lebih luas karena referensi yang banyak dan komprehensif. Wawasan pengalaman dan pengetahuan pendidik menjadi lebih dalam dan luas dalam membuat dan mengembangkan bahan ajar. Menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif antara siswa dengan pendidik. Ini dikarenakan siswa bisa lebih menaruh hormat kepada guru tersebut. Angka kredit bisa menjadi lebih banyak dan bisa digunakan menjadi buku untuk disebarluaskan atau speak. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Sebelum menetapkan bahan ajar, sebaiknya ketahui dahulu garis besarnya. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya adalah pada faktor kognitif. Di dalam terdapat 4 elemen yang ada, yakni konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah, konsep, efektif, dan prinsip, prosedur atau paduan, dan materi yang lebih dari satu. Yang ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan
Teknik penyusunan bahan ajar. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman. Di antaranya yaitu A. Judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. B. Untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal yang harus dimengerti menurut Steve Balch dalam Dignas 2004, yaitu: yang pertama, susunan tampilan harus jelas dan menarik. Kedua, bahasa yang mudah. Ketiga, mampu menguji pemahaman. Keempat, adanya stimulan. Kelima, kemudahan yang dibaca. Yang keenam, materinya instruksional. Teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Secara garis besar, berikut ini adalah teknik penyusunan bahan ajar interaktif menurut Dignas tahun 2004. Yang pertama, dalam penyusunan bahan ajar interaktif, diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera, dan video. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc. Yang kedua, menurunkan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Ketiga, menuliskan petunjuk pembelajarannya. Keempat, menjelaskan informasi pendukung secara jelas, padat, dan menarik dalam bentuk tertulis dan maupun dalam gambar atau bergerak. Kelima, menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif. Keenam, melakukan terhadap hasil karya dari yang diberikan pada akhir pembelajaran dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Ketujuh, menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian sebagai bahan dalam pembuatan program bahan ajar interaktif. Bagaimana hambatan yang muncul dalam proses pembuatan modul ajar? Beberapa hambatan yang dialami pada saat pembuatan modul ajar adalah: yang pertama, murid yang bersifat heterogen membuat guru susah membuat modul pembelajaran yang sesuai untuk semua siswa. Yang kedua, kurangnya sumber rujukan bermutu khususnya di daerah pedalaman atau di daerah tertinggal. Ketiga, pemahaman guru tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai masih ada yang tidak baik, sehingga guru bingung menentukan materi yang hendak dimasukkan ke dalam modul. Keempat, kondisi fasilitas di sekolah sering tidak sesuai atau tidak memadai dengan modul yang telah dibuat, sehingga modul selalu harus dirubah-rubah. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai evaluasi tugas-tugas. Ya, saya harap semua dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.